Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang postulat, prinsip-prinsip, konsep, dan tujuan akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Azia Nihlatul Atika dengan NIM 075. Yang kedua ada Amelia Chandramurti dengan NIM 078. Yang ketiga ada Elinda Widayu dengan NIM 082. Dan yang keempat ada Natasha Tioni Aikta Siregar dengan NIM 109. Pada bab ini akan dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama ada pengertian postulat, prinsip-prinsip, konsep, dan tujuan akuntansi. Yang kedua ada konsep dasar akuntansi. Yang ketiga ada konsep equity theory. Yang keempat ada organisasi akuntansi di USA dan Indonesia. Materi yang pertama yaitu pengertian postulat, prinsip-prinsip, konsep, dan tujuan akuntansi. Postulat dan prinsipal. Postulat didefinisikan sebagai asumsi dasar yang tidak bisa diversifikasi atau dapat dikatakan postulat adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma. Prinsip didefinisikan sebagai aturan-aturan yang dapat diuji secara empiris menjadi undang-undang dan sebagai pendekatan umum yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran peristiwa akuntansi. Konsep didefinisikan sebagai ide generik umum dari suatu instansi tertentu dan bukan bagian dari perumusan teori formal. Tujuan akuntansi adalah untuk menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. ARS 1 dan ARS 3. Dalam ARS 1, postulat dibedakan menjadi dua. Kategori 1 yang terdiri dari kelompok A dan B, dan kategori kedua yaitu kelompok C. Kelompok A adalah lingkungan ekonomi dan politik. Kelompok B adalah yang termasuk dalam wilayah akuntansi itu sendiri. Dan kelompok C adalah the imperative atau kewajiban. Perilisan ARS 1 tidak ditanggapi banyak pihak dan menunggu perilisan ARS 3. Kegagalan ARS 1 dan 3 disebabkan kurangnya ketegasan dalam pembuatan alasan. Hanya sedikit perhatian kepada kebijakan pembuat peraturan dan juga ketidakberhasilan Monitsporos dalam menyelesaikan tugas mereka. Materi yang kedua adalah konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi atau basic concept underlying historical costing. Konsep akuntansi telah banyak berkembang mulai dari kebutuhan praktis hingga beberapa karya teoritis seperti An Introduction of Corporate Accounting Standard oleh Pato dan Littleton dengan menggunakan pendekatan deduktif untuk memberikan kerangka dasar untuk menilai praktek akuntansi. Konsep merupakan hasil dari suatu proses pengidentifikasi, klasifikasi, dan menginterpretasikan fenomena dan persepsi. Konsep dasar akuntansi dijabarkan menjadi postulat dan prinsipal, yaitu adalah asumsi dasar mengenai lingkungan bisnis, sedangkan prinsipal adalah pendekatan umum yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran peristiwa akuntansi. Prinsip ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, input-oriented principle merupakan panduan atas fungsi akuntansi, di mana tipe ini dibagi menjadi general underlying rules of operation dan constraining principle.
atau karakteristik suatu laporan keuangan. Selanjutnya, postulate dibagi menjadi 4, yaitu going concern or continuity. Perusahaan akan berjalan secara terus-menerus kecuali jika terdapat bukti-bukti yang mengarah ke sisi lain. Yang kedua adalah time period. Time period dapat dikatakan sebagai kalender bisnis, sehingga laporan keuangan berisi mengenai kondisi keuangan, earning, dan aliran dana selama tahun tersebut. Yang ketiga, accounting entity. Entitas memang terpisah dengan pemilik. Permasalahan penting yaitu permasalahan menentukan entitas dan akuntansi untuk setiap hubungan yang terjadi, dalam artian apakah menggunakan metode penggabungan atau tidak untuk memperlihatkan hubungan tersebut dan apakah akuntansi fokus pada hubungan antara perusahaan dan pemiliknya. Yang keempat adalah monetary unit. Untuk tujuan akuntansi, unit moneter menjadi hal yang handal dalam prinsip dan keuangan menggunakan dasar unit moneter dalam pelaporannya. Selanjutnya, prinsipal dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama input-oriented principle. Prinsip ini fokus terhadap pendekatan secara umum atau pembuatan laporan keuangan dan isi dari laporan tersebut, termasuk pengungkapan tambahan lainnya. Contracting principle. Ada konservatif cara untuk memilih satu dari beberapa metode akuntansi yang akan menghasilkan revenue recognition lambat, expense recognition cepat, penilaian aset yang lebih rendah, ataupun pengakuan liabilitas yang lebih tinggi. Disclosure, laporan keuangan yang relevan baik dari dalam maupun luar bagian utama laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya ada materiality, penting atau tidaknya suatu item berpengaruh bagi pengguna dalam melakukan penilaian ataupun pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, objectivity, menyangkut kualitas bukti transaksi yang dirangkum dan diorganisir di dalam laporan keuangan. Yang kedua ada output-oriented principle. Dibagi menjadi 2, yaitu application to user. Comparability dilihat dari sisi pengguna, merupakan tingkat kehandalan yang dicari pada laporan keuangan ketika mengevaluasi keadaan keuangan ataupun hasil dari suatu operasi pada interfirm basis memprediksi income ataupun cash flow. Kedua ada application to prepare. Konsistensi adalah penggunaan metode oleh perusahaan secara konsisten, dan uniformity mengacu pada perlakuan akuntansi yang serupa pada situasi yang sama. Selanjutnya, general underlying rules of operation. Ada recognition, revenue didefinisikan sebagai hasil perusahaan dalam menyediakan produk dan jasanya, sehingga penjualan aset tidak diakui dalam revenue pokok perusahaan. Yang kedua ada matching. Expense merupakan biaya yang telah terjadi dalam upaya menghasilkan revenue. Pada dasarnya, expense bukan diakui saat dilakukan pembayaran, melainkan diakui ketika expense tersebut berkontribusi terhadap revenue yang dihasilkan. Materi yang ketiga yaitu konsep equity theory. Teori keseimbangan atau equity theory. Teori keseimbangan atau equity theory, teori ini dikenal sebagai teori social reference group. Teori ini dipelopori oleh Zalemick 1958 dan dikembangkan oleh
John Stacey Adams, seorang psikologi kerja dan perilaku pada tahun 1963. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil atau sebanding, berhubungan dengan kepuasan relasional dalam hal persepsi distribusi yang adil atau tidak adil dari sumber daya dalam hubungan interpersonal. Komponen utama. Komponen utama terdiri dari input, outcomes, dan comparison person. Input adalah sesuatu yang bernilai bagi seorang yang dianggap mendukung pekerjaannya. Outcome adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seseorang pekerja yang diperoleh dari pekerjaannya. Comparison person, seorang di perusahaan yang sama atau di tempat lain, bahkan bisa pula dengan dirinya sendiri terhadap pekerjaannya di waktu lampau. Teori-teori yang ada pada teori equity. Teori entitas. Teori entitas memandang entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Unit bisnis bukan pemilik merupakan pusat kepentingan akuntansi. Unit bisnis berdaya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Teori kepemilikan. Teori kepemilikan adalah agen atau perwakilan atau pengaturan di mana wirausahawan, individual atau pemegang saham beroperasi. Sudut pandang dari kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan dicerminkan dalam cara-cara di mana catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun. Tujuan dari teori kepemilikan adalah penentuan dan analisis dari kekayaan bersih atau net worth. Selanjutnya adalah teori ekuitas residual. Residual equity atau ekuitas residual adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pemegang saham biasa, yang mana pemilik klaim terakhir atas aset. Pemegang saham biasanya akan mendapatkan bagian atas aset ketika kreditur pemegang telah menerima bagiannya. Kemudian ada teori dana atau fund teori. Teori dana ini memusatkan perhatian pada harta atau aset centered dalam arti kata yang menjadi pusat perhatian adalah penggunaan aset yang dibatasi. Teori ini berorientasi pada laporan sumber dan penggunaan dana. Umumnya, teori ini berlaku untuk organisasi pemerintah atau non-profit nirlaba. Teori komandan. Teori komandan dari Goldberg bukan satu-satunya teori yang berarti dalam mencerminkan sudut pandang sebagian besar orang. Ia sepertinya menegaskan hal ini ketika ia menegaskan bahwa sebagai gantinya ia memfokuskan perhatian pada perusahaan sebagai sesuatu yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu organisasi akuntan di Amerika Serikat dan Indonesia. Akuntansi di USA. Yang pertama ada Securities and Exchange Commission atau SIC. SIC dibentuk pertama kalinya pada tahun 1934, di mana peran utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak ramai atau publik. SIC juga mewajibkan perusahaan publik agar laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen. SIC sangat fokus terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik dan pengembangan standar akuntansi. Yang kedua, American Institute of Certified Public Accountants atau ICPA. ICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika. Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Accountancy. ICPA memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan atau penyelenggaraan
ujian sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. Yang ketiga, Financial Accounting Standards Board atau FASB. FASB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun 1973, menggantikan APB. Anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang, yaitu audit, akuntansi korporasi, jasa keuangan, dan akademisi. Fungsi utama dari FASB adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Yang keempat adalah Governmental Accounting Standards Board atau GAASB. GAASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAS dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organisasi GAASB serupa dengan struktur FASB. GAASB memiliki Dewan Penasehat yang bernama Governmental Accounting Standards Advisory Council atau GAASAC. Selanjutnya, organisasi akuntansi di Indonesia. Yang pertama adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesian Chartered Accountants. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua, Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. IAMI merupakan asosiasi profesi akuntan manajemen, didirikan pada tanggal 1 April 2008. Anggota IAMI adalah para akuntan manajemen yang bekerja sebagai eksekutif baik di perusahaan negara, pemerintah, maupun swasta. Yang ketiga, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Institut Akuntan Publik Indonesia adalah organisasi akuntan publik di Indonesia. IAPI didirikan pada tanggal 24 Mei tahun 2007 melalui rapat umum anggota luar biasa IAI. Saat ini, IAPI merupakan anggota asosiasi IFAC atau International Federation of Accountants. Sekian dari kelompok 9 mengenai materi postulat, prinsip-prinsip, konsep, dan tujuan akuntansi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.